Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, siswa SD inovatif yang keren, yang luar biasa. Pada episode selanjutnya ini saya akan ngomongin tentang what's next. Apa sih pasca Ramadan? Kan dari hari pertama sampai hari kesekian kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan. Tapi pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat pasca Ramadan? Bukankah semangat Ramadan itu satu, dia adalah siam. Siam itu maknanya adalah imsak, menahan. Menahan dari apa? Setidaknya menahan dari dua hal. Satu adalah menahan dari segala sesuatu yang buruk yang berasal dari perkataan kita. Mungkin kita sering ngomong hal-hal yang jelek, mungkin kita sering dalam bahasa Jawanya misuh-misuh, sering marah-marah dan seterusnya. Yang kedua, menahan dari hal-hal yang buruk yang hubungannya dengan perbuatan. Kalau tadi lisan, ini adalah perilaku. Jadi menahan dan juga menahan segala hal yang buruk, yang jelek, yang hina, yang menjadikan diri kita itu rendah di mata Allah. Itulah semangat Ramadan. Maka pasca Ramadan setidaknya kita bisa melakukan 4 hal. Yang pertama adalah mengimplementasikan atau mengamalkan budaya ketika saat Ramadan dilanjutkan pada saat Ramadan. Apa itu? Misalnya budaya puasa, ya kan? Budaya Qiyamu Ramadan, ya, budaya dalam makna budaya ibadah, ya, artinya yang tadinya nggak pernah tahajud, setelah Ramadan itu Anda tarawih, kemudian dilanjutkan pasca Ramadan, langgeng dilanjutkan sholat tahajudnya. Yang tadinya puasa wajib dijalankan di bulan Ramadan, siapa tahu kuat, bisa dan mampu menjalankan puasa setelah Ramadan, berarti menjalankan puasa-puasa sunnahnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tradisi menahan budaya konsumerisme. Apa itu maksudnya? Konsumerisme itu maksudnya banyak mengkonsumsi sesuatu. Boroslah, dikit-dikit makanlah, kemudian membeli hal-hal yang tidak perlulah, hanya menuruti keinginan. Bukankah pada saat Ramadan kita diajarkan untuk menahan itu semua? So, kenapa enggak? Pasca Ramadan budaya konsumerisme itu ditahan betul. Kalau perlu di stop, jangan sampai terus berkembang, jangan menuruti hawa nafsunya. Dunia dan seisinya ini bagi orang-orang yang sederhana, saya kira jauh lebih dari cukup, karena dia hanya butuh sejengkal, sedikit sekali dari bagian dunia ini. Tetapi bagi orang-orang yang rakus, orang-orang yang tamak, orang yang menuruti hawa nafsunya, maka dunia dan seluruh isinya tidaklah akan cukup. Perutnya akan selalu meronta-ronta, protes kenapa tidak dikasih makan. Nafsunya selalu akan demonstrasi kenapa tidak pernah terpuaskan. Maka jangan sampai kita menjadi pribadi yang semacam itu. Kemudian yang ketiga adalah melanjutkan budaya filantropi atau kedermawanan. Ketika puasa kita diajarkan tentang pentingnya sedekah, pentingnya berbagi, merasakan betapa orang-orang miskin itu lapar, tidak bisa makan enak, tidak kuat makan sehari 3 kali, mungkin hanya 2 kali, mungkin bahkan hanya sekali. Maka budaya itu dilanjutkan dengan cara apa? Dengan kedermawanan, dengan cara kita senantiasa mempertahankan budaya berbagi. Kalau tidak bisa dengan harta, ya dengan pikiran. Kalau tidak bisa dengan pikiran, ya dengan tenaga kita. Tapi kalau bisa tiga-tiganya, harta iya, pikiran iya, tenaga iya, itu jauh lebih keren. Artinya budaya filantropi itu juga kita pertahankan sebagai bagian dari cara kita menunjukkan kepada Allah, dan juga mungkin jika perlu ditunjukkan kepada sesama manusia bahwa kita ini lulus nih dari madrasah Ramadan. Ramadan benar-benar bisa menjadikan kita ini tampil sebagai pribadi yang jauh lebih baik. Wah, itu keren kalau bisa seperti itu.
Begitu. Kemudian yang keempat adalah budaya membatasi diri pada hal-hal yang buruk dan melonggarkan diri pada hal-hal yang bersifat baik. Bukankah ketika Ramadan kita diajarkan agar betul-betul menjauhi maksiat? Maka ketika pasca Ramadan kenapa enggak? Kenapa tidak dipertahankan? Kenapa enggak memperbanyak sisi baiknya dan terus menghajar sisi buruknya? Bukankah itu keren kalau itu bisa dijalankan? Masya Allah. Maka jangan sampai kita ini dituding sama orang-orang di sekitar kita atau dituding sama Allah, kenapa kamu imannya cuma pada saat Ramadan? Kenapa kamu baca Qur'annya hanya pada saat Ramadan? Kenapa kamu tahajudnya hanya pada saat Ramadan? Kenapa kamu ke masjid jamaahnya hanya pada saat Ramadan, sedangkan setelah Ramadan kembali kepada kebiasaan lama? Bukankah Syawal itu maknanya adalah peningkatan? Orang yang semacam itu akan mengalami kerugian yang teramat sangat. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran dan mendapatkan hikmah dari Ramadan akan dapat dilihat bagaimana perbuatannya, bagaimana perkataannya, bagaimana seluruh sisi kehidupannya itu nanti pasca Ramadan. Jangan-jangan kita kayak kebanyakan orang, ketika puasa tambah bagus, tambah solih, tapi pasca puasa solihnya hilang. Saya yakin Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang sekolah di SD Muhammadiyah Inovatif bukan tipe orang yang seperti itu. Tapi ingat, harus ditopang semangat yang luar biasa, istiqomah yang luar biasa, agar kita bertahan pada makna-makna yang terbaik dari Ramadan itu. Kalau tidak, ya tidak mungkin dan tidak bisa diandalkan. Dari orang lain nggak bisa. Nggak bisa ketika kita menjadi pribadi yang buruk kemudian menyalahkan lingkungan sekitar, tidak bisa. Karena keywordnya, kata kuncinya kita menjadi baik atau buruk adalah diri kita. Itu yang pertama. Lingkungan betul pengaruh, tetapi kata kunci utama adalah diri kita. Maka memantapkan diri, mengistiqomahkan diri kita agar kita bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan untuk dibawa pasca Ramadan adalah sebuah keharusan, sebuah keniscayaan. Jangan sampai enggak. Kalau tidak mau dituding tadi sebagai orang yang imannya hanya pada saat Ramadan. Saya yakin kita adalah orang-orang yang ingin tampak baik lahir maupun batiniahnya di mata Allah, maupun baik lahir dan batiniahnya di antara sesama manusia. Dengan cara itu berarti kita benar-benar bisa memetik buah dari keindahan bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.